Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzal 'ala al-jismi wal jihati was zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Ibadallah, wa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hanya karena rahmat Allah semata kita diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan beribadah mengabdi kepadanya. Hanya karena rahmatnya pula kita diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat Jumat pada siang hari. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan kepulangan saudara kita Bapak Rahmat Hidayat bin Ali Sujai, perkenankan Al-Fakir menyampaikan satu risalah tentang prinsip atau lagu dari orang-orang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang tadi Al-Fakir bacakan, momentumnya memang kaitannya Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah adalah basyarun, manusia. Perintah dari Allah dinyatakan agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa dirinya adalah manusia biasa. Diksi yang digunakan adalah basyar. Dalam istilah Al-Quran, kata yang berkaitan dengan manusia itu banyak ragamnya. Kadang disajikan dalam diksi An-Nas, kita tahu dalam surat An-Nas. Kadang disampaikan dalam diksi Bani Adam. Kadang disampaikan dalam bentuk man, mar'un, jasad, nafas, dan seterusnya. Tetapi ketika menggunakan diksi basyar, biasanya adalah satu makna manusia yang berkaitan dengan persoalan biologis atau manusia secara fisik saja. Karena kata basyar secara generik bermakna dekat dengan makna kulit yang biasa digunakan dalam ilmu fikih. Ketika terjadi pertemuan kulit, itu diksi yang digunakan adalah basyar. Artinya dalam hal ini ketika Nabi Muhammad menyatakan ana basyarum mislukum, aku adalah manusia, bukan dalam konteks insan, bukan dalam konteks An-Nas, bukan dalam konteks Bani Adam, tapi dalam konteks basyariyah. Kita sama dengan Muhammad dalam konteks basyar sebagai manusia biologis. Kita makan, Rasulullah makan, kita minum, Rasulullah minum, kita tidur, Rasulullah tidur, dan seterusnya. Tetapi hal yang membedakan adalah innama ana basyarun mislukum, tetapi yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Apa wahyunya? Ini yang diperintahkan untuk dinyatakan. Wahyunya adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sungguhnya
Tuhan ilahukum, ilah kalian adalah ilah wahid. Kita mungkin terpesona, ada prinsip apa ketika Rasulullah mau menyampaikan bahwa ilah kita semua itu adalah Esa, sementara dimulai dengan basyariyah. Karena peluangnya bahwa manusia atau kita semua secara basyariyah memiliki ketidakberdayaan, memiliki kelemahan dan semua kedhaifan, tapi diberikan satu informasi penting bahwa ilah kita itu Esa. Nama ilahukum ilah wahid. Yang dimaksud dengan wahid di sini bukan dalam pengertian satu seperti Eka, bukan dalam pengertian satu numerik, tapi Esa dalam pengertian tak terbatas, tak terdefinisikan. Sebagaimana kita tahu misalnya dalam surah Al-Ikhlas disebutkan qul huwallahu ahad, memiliki spirit yang sama. Kalau dalam bahasa Arab, definisi bahasa Arabnya itu had. Misalnya haddul ismi, definisi kalimat isim. Maka had artinya batasan, had artinya definisi. Tapi ketika dikasih alif di depannya, dibaca had, artinya tak terdefinisikan, tak terbatas. Maka had bukan hanya dalam pengertian satu ataupun one saja, tapi artinya hanya satu-satunya yang tak terbatas, yang tidak mungkin bisa dibatasi oleh apa dan siapapun, bahkan asumsi-asumsi. Dilanjutkan ayatnya berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana, maka siapapun orangnya, yarju, yang roja, yang ingin, yang berkehendak. Kalimatnya bukan pakai urid dalam pengertian menginginkan, tapi dalam diksi yarju, menginginkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabb-nya. Syaratnya adalah falyamal amal shalihah. Jadi dalam Al-Kahfi 110 ini Rasulullah diabadikan dalam ayatnya menyampaikan bahwa ketahuilah, aku ini manusia biasa seperti kalian, tapi saya mendapatkan wahyu. Dan wahyunya dari seluruh Al-Quran seakan-akan mau mengatakan seluruh wahyu itu bersumber, berpusat, bermuara pada tauhid, yaitu annama ilahu ilah wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu Esa. Maka famangkana yarju, kalimat yarju artinya yang menghendaki atau menginginkan, karena bisa jadi ada hamba Allah atau mungkin umat Nabi yang tidak menginginkan, maka kalimatnya seperti menjadi kalimat syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapapun yang ingin bertemu dengan Rabb-nya. Pertanyaannya, bisa jadi di antara kita tidak ingin bertemu dengan Rabb-nya, karena yang diinginkan bertemu, yang ingin ditemui adalah selain Rabb-nya. Auzubillah, auzubillah. Yang ingin dicari ternyata makhluknya, mungkin surganya, mungkin nikmat-nikmatnya, mungkin berbagai macam anugerah-anugerahnya yang baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalimat di sini langsung faman kana yarju liqa'a rabbih, siapapun yang berkehendak bertemu dengan Rabb-nya, apa syaratnya? Fal ya'mal 'amalan shalihah, maka lakukanlah amal soleh. Apa itu amal soleh? Kalimatnya simple, lakukan amal soleh. Bagi kita, amal soleh mungkin diasumsikan adalah segala hal yang baik. Oke, tidak masalah. Begitu banyak ungkapan yang sebenarnya begitu mulia dan agung, tapi sayang menjadi sempit karena asumsi kita sendiri. Pada kesempatan sebelumnya kami sampaikan bahwa barokah atau keberkahan adalah subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya kebaikan dan tambahnya kebaikan. Tetapi sayangnya kata khair direduksi maknanya dengan material. Jadi tetapnya material dan bertambahnya material. Maka diasumsikan bahwa orang yang mendapatkan keberkahan ketika materinya semakin banyak. Begitu juga ketika kita doa
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini memberikan satu penegasan bahwa rezeki tidak semata dalam bentuk material, dalam bentuk uang. Dalam doa ini, warzuqni fahman, kita diberikan rezeki berupa kefahaman. Dalam konteks lain, rezeki juga berupa kesehatan, kerukunan, bahkan kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Banyak orang mereduksi makna rezeki, disempitkan hanya pada persoalan mendapatkan keuntungan-keuntungan material seperti uang, urusan finansial dan sebagainya. Maka kembali kepada fal ya'mal amalan sholihah, lakukan amal soleh. Jangan-jangan kata soleh juga kita reduksi dengan asumsi kita sendiri. Kata soleh sendiri dari kata soluha atau solaha itu bermakna tepat atau suitable. Kata yang tepat artinya benar, bukan hanya benar tapi benar. Dia memiliki ketepatan. Kalau kita merujuk beberapa diksi, misalnya ada kata syidik lalu khair, maka puncaknya soleh. Kalau saya meminjam hasanah lain, ada logis, ada etis, ada estetis. Jadi amal soleh itu amal yang sudah memberikan nilai estetis. Maka di situ tercantum akhlakul karimah. Pertama syidik dulu, benar dulu secara logis. Lalu dia etis, dia menjadi khair, menjadi baik. Syidik, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus secara istiqomah akan berbuah pada khair, menjadi etis. Etis dilakukan terus istiqomah menjadi estetis, menjadi indah. Mungkin dalam bahasa ungkapan filosofis kita menyebutnya logika, etika, dan estetika. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi makna soluha. Apakah yang dimaksud dengan soluha itu ketika kita melakukan semua hal yang menurut kita baik? Ini persoalannya. Pertama, yang jelas, syidik itu adalah benar menurut Allah. Syidik itu benar menurut Rasulullah, bukan menurut kita sendiri. Kalau kita membaca Al-Quran, kita melihat realitas Al-Quran, menutupnya dengan ungkapan Shadaqallahul Azim. Kalau kita pahami bahwa Al-Quran bukan semata the book, bukan semata kitab, tapi seluruh realitas ini. Kalau seluruh realitas ini kita menyadarinya sebagai firman Allah, mestinya pun kita bersikap Shadaqallahul Azim. Prinsip Shadaqallahul Azim itu adalah prinsip bukan hanya benar tapi pembenaran. Kita menjadi orang yang tasdik, makanya kita bersyahadat. Jadi syidik dalam pengertian ini adalah sikap secara rasional. Lalu kemudian ketika kita istiqomah menjalani itu, jadilah khair. Apa itu khair? Dampak dari syidik, dia akan memberikan satu kebaikan. Kenapa kalimat dalam ungkapan lain dalam hadis misalnya disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Prinsip kebaikan di sini ternyata adalah prinsip kemanfaatan kepada orang lain. Makanya kata kebaikan di sini harus melampaui kebenaran. Karena belum tentu kalau kita beranggap bagaimana mungkin akan memberikan kemanfaatan kepada yang lain kalau yang dilakukan bukan hal yang benar. Maka syidik dulu, benar dulu, diistiqomahkan menjadi kebaikan yang berdampak kepada orang lain. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika khair berlanjut, apa itu soleh? Kata soleh secara huruf kita rangkaikan satu persatu, terdiri dari shod, lam, ha. Kata soluha. Kalau kita bayangkan kata shod, lam, ha sebagai satu struktur kata, maka bukan kebetulan kalau struktur ini kita ubah memiliki makna lain, yaitu hasolah. Kata hasolah artinya resultan atau hasil. Jadi soluha adalah satu prinsip laku yang dimana laku itu memberikan hasolah, memberikan hasil, memberikan dampak. Contohnya, kenapa dalam ungkapan min asari sujud ada dampak asar dari sujud? Itu bukan dampak fisikal, tapi dampak kesemestaan. Apakah takbir kita dalam sholat
sudah berpengaruh memberikan dampak dalam kehidupan. Apakah rukuk kita dalam sholat memberikan dampak pada kehidupan, dan begitu seterusnya, bahkan puasa, haji dan seterusnya. Sehingga prinsip rahmatil alamin itu tidak hanya direduksi pada slogan maupun jargon, tapi benar-benar kehadiran kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu pribadi yang berdampak pada semesta. Maka amal soleh adalah amal yang memberikan dampak pada yang lain. Tentu saja kalimat itu cukupkah dengan amal soleh? Tidak. Al-Kahfi dalam ayat 110 menutupnya dengan kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dan jangan coba-coba melakukan kemusyrikan dalam beribadah kepadanya. Begitu banyak orang yang mengklaim melakukan kebaikan, begitu banyak orang yang merasa melakukan amal soleh, tetapi pada saat yang sama, ketika dirinya merasa soleh, merasa baik, maka peluang dia terjerumus pada kemusyrikan. Karena dalam kemusyrikan yang prinsip adalah ketika dirinya tidak menyadari nilai la ilaha illallah, diri kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Buktinya ketika kita mau sholat, muadzin memanggil kita, hayya ala sholat. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billahil azim. Menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengerjakan sholat kecuali dapat pertolongan dari Allah. Kalau kita luaskan maknanya, kita tidak mungkin bisa mengaji, tidak mungkin bisa sedekah, tidak mungkin bisa puasa, tidak mungkin bisa haji, dan seterusnya. Illa billahil azim. Prinsip ini adalah prinsip ketauhidan. Artinya amal soleh yang secara risal dari Rasulullah benar, tetapi dalam melakukannya kita itu muncul keakuan, maka itu tidak masuk dalam syarat berikutnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka mari kita terus istiqomah untuk menyelenggarakan risalah Rasulullah SAW. Tapi seraya kita juga berjuang melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Jangan sampai muncul keakuan-keakuan kita. Risalah dari Rasulullah dihadirkan kepada hamba justru untuk melepaskan keakuan kita, dikembalikan kepada Allah. Harus terjadi detachment dalam diri kita, keakuan kita dikembalikan kepada Allah. Bukan malah menumpuk dan memupuk keakuan kita. Semakin banyak amal, semakin menemuk dada, aku semakin baik, semakin soleh, semakin hebat, semakin merasa lebih dekat dengan Allah. Justru semakin banyak amalan yang kita kerjakan, kita semakin zalim, semakin hina, semakin doib, semakin butuh pertolongan rahmat dari Allah. Dan yang menarik, para alim, para arif, bahkan para aulia dalam berbagai hasanah doa-doanya seringkali menyampaikan, mencantumkan doanya, Allahumma anta ja'alani min ibadika sholihin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mari kita semoga menjadi bagian dari orang-orang yang soleh, yang senantiasa bertauhid, tidak musyrik dalam beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim, wa qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم زينا بالعافية والسلامة وأطقنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا فتاح يا خير الفاتحين افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم يا رزاق يا خير الرازقين ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالتوحيد واختم لنا بالمعرفة واختم لنا بأمة سيدنا محمد واختم لنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معناهما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والفحشاء والمختلفة والشهادة والمحن ما ظهر منه وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود الفاتح لكل شاهد ومشهود حضرة المشاهدة والشهود السر الباطن والنور الظاهر الذي هو مميز وصف سبقه في عالم الخلق المخصوص بالعموم الروح المقدس العلي والأكبر قائم بالرحمة الذي يفيض على روح من حاضرة روحانية وتأثرت مشكلة خلقها وهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المكرم المسعود وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر